Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita berjumpa lagi bersama Ibu Anti. Pada pelajaran tematik, tema 3A, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pada pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai belajar hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, Wabim Muhammadin Nabiya wa Rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Setelah membaca doa, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, pada subtema 3 kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, pada subtema 4 ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sekarang silakan anak-anak buka buku tematik tema 3A, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, anak-anak, tumbuhan memiliki manfaat yang banyak sekali untuk manusia. Tumbuhan itu menghasilkan oksigen untuk pernafasan. Tumbuhan juga dapat menjadi bahan baku untuk manusia. Contohnya seperti kebutuhan sandang seperti pakaian, kebutuhan pangan seperti makanan, dan kebutuhan papan seperti tempat tinggal. Tahukah anak-anak, tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang tumbuh dari bakal biji, ada juga yang tumbuh dari tunas. Contoh tumbuhan yang tumbuh berasal dari biji yaitu seperti pohon mangga, pohon pepaya, pohon apel, dan masih banyak lagi. Adapun contoh tumbuhan yang tumbuh dari tunas yaitu pohon pisang dan pohon kelapa. Nah, anak-anak, berikut contoh tumbuhan yang tumbuh melalui biji seperti pohon pepaya. Pertama, kita tanam dulu biji buah pepaya. Setelah biji buah pepaya kita tanam, kemudian kita siram. Nah, kemudian biji pepaya yang ditanam tadi berkembang dan tumbuh menjadi kecamba, di mana tumbuhnya akar dan batang serta daun pada tumbuhan tersebut. Setelah berkecambah atau tumbuhnya akar kecil, batang kecil, dan daun-daun kecil, maka kemudian pohon pepaya akan tumbuh lagi menjadi pohon pepaya muda. Setelah menjadi pohon pepaya muda, daun serta batang serta akar akan tumbuh besar menjadi pohon pepaya dewasa. Setelah pohon pepaya menjadi pohon dewasa, nah, pohon tersebut akan berbuah lagi, kemudian akan menghasilkan biji lagi. Lain tumbuhan yang tumbuh dengan biji, ada juga tumbuhan yang tumbuh dengan tunas seperti pohon pisang atau pohon kelapa. Nah, berikut kita bahas tentang bagaimana cara pertumbuhan pada pohon pisang. Sebelum kita membahas tentang pohon pisang, anak-anak harus tahu tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Anak-anak masih ingat tidak bagaimana cara tumbuhan menghasilkan makanan? Betul sekali anak-anak, tumbuhan menghasilkan makanan dengan cara fotosintesis. Berikut perkembangbiakan pada pohon pisang. Pada saat pohon pisang dewasa tumbuh, ia akan memiliki pohon pisang muda. Nah, pohon pisang muda itu yang disebut dengan tunas. Kemudian tunas itu dipisahkan dari pohon pisang itu, kemudian ditanam. Nah, pada saat ditanam, apabila sering disiram, maka tunas tersebut akan tumbuh menjadi pohon dewasa. Tahukah anak-anak, selain memberikan manfaat sandang, papan, pangan, serta oksigen, tumbuhan juga dapat memberikan manfaat bagi manusia untuk menghasilkan suatu karya kerajinan. Contohnya seperti mozaik dari biji-bijian.
Mozaik adalah karya seni yang dibuat dengan menyusun dan menempel kepingan-kepingan kecil bahan yang membentuk gambar dari suatu benda. Dalam pembuatan mozaik, anak-anak bisa bekerja sama dengan teman. Nah, kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Tahukah anak-anak, kerjasama dapat menumbuhkan kebersamaan. Selain itu, suasana juga akan menjadi rukun dan nyaman. Nah, sikap bersatu dalam kerjasama itu merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sekian dulu ya anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak buka buku LKS-nya pada halaman 70. Kerjakan soal pada kegiatan 2. Soal nomor 1, apakah karya mozaik itu? Kemudian silakan anak-anak buka buku LKS-nya halaman 74 pada kegiatan 3. Silakan anak-anak kerjakan soal nomor 1 dan 2. Kerjakan di buku LKS ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnal tiba'a wa arinal batila batila warzuqnal tinaba. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.